والصلاة والسلام على خير البرية سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدوامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. Puja dan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan peringatan mulia. Peringatan itu bernama Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduk kita di tempat yang mulia ini Allah ampuni segala dosa kita. Duduk kita di sini memperingati Maulid Nabi, mudah-mudahan kita termasuk para muhibbin, orang yang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun termasuk orang yang dicintai oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini hampir seluruh dunia. Kalau kita baca, kalau kita tengok, hampir seluruh dunia orang memperingati Maulid Nabi. Dan malah sudah menjadi hari libur atau kalender merah, tanggal merah dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan di Indonesia saja, di Arab pun, Timur Tengah pun pas Maulid Nabi merah. Memang diperingati oleh dunia, diperingati oleh negara. Dan dari dulu orang memperingati, tidak ada ribut. Kenapa hari ini kok banyak orang yang mempermasalahkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan yang lucunya, ada orang yang mengklaim Pekanbaru ini kota sunnah yang tidak ada memperingati Maulid Nabi, tapi boleh kita coba keluar. Hampir tiap malam di Pekanbaru ini masjid-masjid saut menyaut baca salawat peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya tadi agak heran juga saya. Anggapan saya ternyata tak ada lagi masjid yang ahlu sunnah wal jamaah di dekat sini, karena ada masjid besar yang mereka mengaku mereka saja yang ahlu sunnah. Rupanya Masya Allah ada zikir jaharnya, ada doa bersamanya. Ini bagian daripada amalan yang diamalkan oleh ahlu sunnah wal jamaah. Yang mengatakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu kita adakan dan perlu kita rayakan, itu bukan baru-baru sekarang ulamanya berbicara. Yang membicarakannya diantaranya Ibnu Taimiyah, diantaranya juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini Amirul Mukminin fil hadis, rajanya orang mukmin dalam bidang hadis. Itulah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Punya kitab namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau hafal hadis berapa? 900 alfa ahadis, 900.000 hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hafal 900.000 hadis. Beliau menganjurkan kita untuk memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini yang mengatakan peringatan Maulid Nabi itu bid'ah, berapa hadis yang hafal? Cuma tanya kayaknya gini, berapa aku hafal hadis bid'ah pula Maulid Nabi bilang. Peringatan yang mesti harus kita lakukan agar kita lebih mahabbah kepada Rasulullah, agar kita lebih cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan saja menyebut nama Nabi Muhammad saja Allah sudah beri kita pahala 10. Baca dalam hadis, Imam Tirmizi menukilkan hadis. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat untuknya 10 kali. 1 kali saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu saja yang kita baca, Allah bersalawat. Apa maksud Allah bersalawat? Allah mencucurkan rahmatnya untuk kita 10 kali. Begitulah mulianya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nama yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Satu-satunya makhluk, seorang insan manusia yang Allah letakkan namanya di samping nama Allah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Setelah itu
Muhammadar Rasulullah. Tu tanda Nabi orang mulia. Tu tandanya. Jadi kalau ada orang mengatakan Muhammad tu macam kita, biasa-biasa ajalah dengan Muhammad tu. Muhammad menikah, kita menikah. Muhammad makan, kita makan. Muhammad punya anak, kita punya anak. Muhammad sakit, kita sakit. Jadi tak perlu kita memuliakan Muhammad tu, kata dia umpamanya. Iya betul, kita sama dengan Muhammad. Tapi Muhammad nama mana? Tunggu dulu, Muhammad nama mana? Kalau Muhammad yang biasa mengalir di pasau tu mungkin dia samanya. Tapi kalau Muhammadur Rasulullah, tengok di samping namanya Allah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita merasa diri kita sama dengan Nabi Muhammad, coba letakkan nama kita di samping nama Allah. Siapa nama kita umpama? Coba letakkan di samping nama Allah. La ilaha illallah wa tukijan Rasulullah. Boleh tak? Namanya tukijan apa umpamanya? Bisa tak kira-kira? Tak bisa. Tukijan ada sih nama tukijan kan tak kan? Anda ada kan? Kalau ada tu cuba letakkan situ. Tak bisa, tak boleh. Inilah kenapa Ahmadiyah sesat, karena Ahmadiyah melobah lapat tasyahud, merubah lapat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad ni memang layak untuk kita muliakan. Jangankan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, jangankan kita, dengan Nabi Adam sendiri pun tidak layak untuk diletakkan di samping nama Allah. Nabi Adam, Nabi pertama kali, Nabi Adam, jasad abul jasad, jasad daripada seluruh kita yang hadir ini, bapa jasad itu adalah Nabi Adam. Ketika ada orang meninggal dunia dulu, siapa meninggal dunia, kalau tidak tahu namanya pasti anak cucu Adam. Ya tak? Ya, kenapa? Memang anak cucu Adam kita ni. Mestinya Nabi Adam diletakkan di samping nama Allah. La ilaha illallah wa adama Rasulullah. Mestinya seperti itu. Ternyata dengan Nabi Adam yang seorang nabi pun tinggal kemuliaannya dengan adanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Adam, Nabi pertama kali diciptakan oleh Allah, Nabi yang awal mula diangkat menjadi Nabi, orang yang pertama kali mencoba masuk surga, bapa daripada segala bapa yang ada di dunia. Ternyata tidak nama Nabi Adam di samping nama Allah. Bagaimana dengan kita yang tak ada nilainya dengan Nabi Adam? Tidak ada bandingannya kita dengan Nabi Adam. Makanya dalam kitab Zakhair Muhammadiyah, Abu Ya'alawi Maliki rahimahullahu ta'ala menukilkan sebuah hadis. Hadis ini ditakhrij oleh para ulama dengan hukum hasan. Kalau hadis hasan, berarti hadis ini kuat. Hadis sahih, hadis hasan, hadis ini kuat. Nabi Adam dilarang untuk mendekati buah khuldi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tak boleh. Jangankan memakan, mendekati tak boleh. Ternyata dengan adanya sang istri, akhirnya Nabi Adam pun mendekati buah khuldi. Nabi Adam dikeluarkan daripada surga. Nabi Adam bermunajat kepada Allah. Menangis Nabi Adam kepada Allah. Apa yang dibaca Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 hari Nabi Adam menangis bermunajat kepada Allah. Menangis bermunajat kepada Allah, mengakui kesalahan, minta dimaafkan. Selama 40 hari menangis-menangis. Allah tidak nak berbicara dengan Nabi Adam. Allah belum ingin berbicara dengan Nabi Adam. Allah belum ingin berbicara dengan Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya Nabi Adam semakin terpuruk. Kalau awak melakukan satu kesalahan, kemudian lah minta maaf awak ke kawan tadi, ke orang tadi, inyo ndak lenyum mengecek jawab, tu tambah dalam sakit itu. Kamu kita dengan orang tua kita salah ditegur oleh orang tua kita, ndak minta maaf gitu ke orang tua gitu.
Minta maaf, maaf lah ya, maaf lah ya, maaf lah ya. Untuk aja ayah awak kata dia, nak kamu bercakap jawab. Tu dalam lama sakitnya tu. Nabi Adam 40 hari. Akhirnya dicoba merubah lafaz doa tadi oleh Nabi Adam alaihi salam. Apa doa yang dibaca Nabi Adam? Ya Rabb, bijahin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaghfirali. Ya Allah, dengan Nabi Muhammad, dengan nama Muhammad, ampunilah kesalahanku ya Allah. Maafkanlah kesalahanku ya Allah, kata Nabi Adam. Nabi Adam pandai. Jadi ingin berbicara dengan Allah, diambil perhatian Allah, tapi dengan membawa dekingan, membawa wasilah. Akhirnya dekingan. Siapa dekingannya? Nabi Muhammad. Apa kata ya Rabb? Ya Adam, lima arafta Muhammad. Kenapa engkau kenal dengan Muhammad sedangkan ia belum aku ciptakan? Kok tahu pula engkau je Muhammad? Muhammad tu Allah yang ciptakan lagi. Lima arafta Muhammad. Kenapa engkau kenal dengan Muhammad? Jadi tadi nak mau Allah berbicara dengan Nabi Adam. Tadi Allah tak mau interaksi dengan Nabi Adam, tapi karena menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun langsung bertanya, lima arafta Muhammad, kok engkau tahu dengan Muhammad? Sedangkan ia belum aku ciptakan. Apa jawaban Nabi Adam? Bala ya Rabbi. Ya hai Tuhanku, Muhammad belum engkau ciptakan, walakinnan nuruhu mawjuda min qabli. Tapi nurnya Muhammad sebelum aku diciptakan ke dunia ini, nurnya itu sudah ada. Itulah hadis ini ditumpang oleh hadis sahih riwayat Jabir bin Abdullah. Apa kata sahabat kepada Rasulullah Sayyidina Abdullah bin Jabir? Ya Rasulullah, ma khalaqallaha qabla kulli syai'. Apa yang diciptakan oleh Allah pertama kali sebelum Allah menciptakan apa-apa? Sebelum Allah menciptakan dunia ni, apa pertama kali yang Allah ciptakan? Kata sahabat bertanya ke Rasulullah, hadisnya sahih. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwal khalaqallaha qabla kulli syai'in nuri. Awal pertama kali yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, nuri, nur aku, kata Nabi Muhammad. Jadi lebih tua nur Nabi Muhammad daripada jasad Adam. Kalau sansu malam sansu dalam kaji kue kan ada kan? Kalau buya kan? Hanya biasa maulid ku ada maulid nganya nama maulid, tapi kalau nak ada maulid tu nak maulid namanya tu. Nur sudah awal. Nabi Muhammad mengatakan, nur aku terlebih dahulu ada sebelum dunia diciptakan, sebelum Nabi Adam cipta, nur Muhammad pertama kali. Hadisnya sahih riwayat Sayyidina Abdullah bin Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Belum lagi fitinatihi. Banyak perawi-rawi hadis mengatakan fitinatihi. Dalam berjanji juga disebutkan, di dalam qasidah Burdah juga ada, dalam qasidah Muhammadiyah juga ada. Jadi kalau begitu, Nabi Muhammad ini siapa ni? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kita di Melayu ni, kita di Riau ni alhamdulillah, pekan baru ni turun mandi anak, akikah anak. Sampai kemarin pun tiap malam saya mendengarkan orang membaca marhaban tala'al badru di Pekanbaru ini. Jadi siapa yang mengklaim Pekanbaru ini kota sunnah yang tidak ada maulid Nabi? Hampir seluruh masjid di Pekanbaru ini memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar orang ketika turun mandi anak, turun mandi atau akikah anak, apa yang dibaca biasanya dia apa-apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta silu wa ghali, anta misbahus suduri, Allah ya Nabi salam. Sampai kini orang-orang kita masih membaca itu. Ketika mandukan anak,
ketika turun mandi anak, ketika akikah anak, dibawa lah anak. Dibawa diguntiang rambut anak, ada yang musuk kepala anak saja. Itu karena memang begitulah adanya orang-orang memuliakan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, Nabi bagaikan matahari. Matahari itu Pak Sayyidina Abdullah ibn Abbas buta matanya. Sahabat Nabi, sepupu Nabi. Kenapa? Karena 2 kali melihat Jibril. Jibril makhluk manusia cahaya, insan minan nur, insan daripada cahaya malaikat. Ternyata cahaya yang dimiliki malaikat tidak ada bandingannya dengan cahaya yang dimiliki oleh diri Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cahaya hissiyah atau ma'nawiyah. Hissiyah, memang tubuh Nabi bercahaya. Mana bukti ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ummahatil mukminin ketika malam harinya mencari sesuatu, lampu ketika itu dihidupkan tapi ditiup oleh angin mati. Sayyidah Aisyah lagi mencari sesuatu. Ada yang mengatakan yang ia cari jarum penjahit, ada yang ia cari sesuatu yang terjatuh daripada tubuhnya, aksesoris yang terjatuh daripada tubuhnya. Dicari oleh Sayyidah Aisyah, tak dapat. Berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lewat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lewat itu memang di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam nur, cahaya di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menerangi. Maka kata Sayyidah Aisyah, tidak ada cahaya yang lebih tajam dan lebih terang lagi selain daripada cahaya daripada tubuhmu ya Rasulullah. Jadi Nabi tubuhnya bercahaya, awak buat nak bercahaya. Kalau orang tua-tua dulu lah ada gigi platina bercahaya dengan golak nah. Apa kita yang bercahaya? Ini Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur, cahaya. Cahaya malaikat lebih dahsyat lagi dengan cahayanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh Nabi kazujajah, tubuh Rasulullah itu seperti kaca yang tembus cahaya dan tidak memantulkan cahaya. Maka inilah yang disebutkan dalam sebuah rawi dalam kitab Muraqil Ubudiyah lil Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Apa katanya? Disebutkan di sana, wala yuradhilluhu fi syamsi dhulfatani. Tidak adanya bayang-bayang di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bayang-bayang. Kita kalau di siang hari berjalan ada bayang-bayang. Tak usah kita matahari, cahaya lampu saja tak begitu kuat, tetap menghasilkan bayang-bayang di tubuh kita. Jadi tubuh kita ni, jasad kita ni memang ada jasad gitu. Dia ada cahaya, ada bayang-bayang. Air, le mineral, ada bayang-bayang botolnya, menghasilkan bayang-bayang. Air yang dalam gelas menghasilkan bayang-bayang. Tubuh Rasulullah, cahaya masuk ke dalamnya dan tidak menghasilkan bayang-bayang di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kita di siku yang tak ada bayang-bayang. Kalau ada tubuh berarti memang sama juga kacau tembus berarti cahaya itu ke tubuhnya. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Layakkah orang itu untuk kita sebut dan untuk kita peringati? Sungguh layak sekali. Dari jasadnya saja sudah mulia, dari namanya sudah mulia, dari martabatnya tak usah kita tanya lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani babul jannah yaumal qiyamah fa astaftihu fa aqulu khazin man anta fa aqulu Muhammad. Awal mula orang yang masuk ke dalam surga Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Nabi khulafair rasyidin 10 mubasysyirin bil jannah. 10 orang masuk surga yang dijamin masuk surga daripada sahabat Nabi. Setelah itu minal ulama'i wal awliya'i was salihin. Kemudian kita umat umat Islam ini saja diperjuangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga Allah. Jadi kalau begitu, mulianya Rasulullah daripada sisi dari sisi nama, mulia daripada sisi jasad, dan Nabi mulia pun dari sisi daripada martabatnya. Dari apa Nabi mulia lagi? Dia tengok Nabi dari sisi nasab keturunan.
Nabi ayah namanya Abdullah. Ibu Nabi namanya Aminah. Aminah jo Abdullah go orang yang tak pernah melaksanakan maksiat. Tak pernah. Maka dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayah dan ibu Nabi masuk surga. Ini yang membedakan kita dengan akidahnya daripada teman-teman kita yang di seberang. Mereka mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka. Coba nanti tengok di YouTube-nya. Mereka mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka karena ayah mak Nabi melakukan kesyirikan. Tak sempat beriman kepada Nabi, Nabi sudah meninggal dunia. Buka nanti, itu pendapat mereka. Pendapat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayah dan ibu Nabi masuk surga. Buka dalam surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Tidak akan diazab suatu kaum sampai diturunkan rasul kepada kaum itu. Nabi Muhammad ayah meninggal dunia, Nabi 2 bulan dalam kandungan ibu. Ibu meninggal dunia, Nabi Muhammad umur 6 tahun. Lah diangkat Nabi menjadi Rasul? Belum. Maka zaman itu disebut dengan zaman ahli fatrah. Orang yang hidup di zaman ahli fatrah, najun. Mereka itu selamat dan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dari sini saja sudah beda kita dengan mereka. Mereka tak ada memuliakan daripada keturunan Rasulullah. Tak ada mereka memuliakan daripada ayah mak Nabi. Mereka lancang mengatakan ayah mak Nabi masuk neraka. Tapi menurut kita, ayah dan ibu Rasulullah masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sendiri mengatakan, menjelaskan, aku dilahirkan daripada sperma yang suci, daripada rahim yang bersih. Sperma yang suci. Abdullah tak pernah menyembah berhala. Abdullah tak pernah makan riba. Abdullah tak pernah melakukan maksiat. Makanya sperma suci. Rahim bersih. Rahim ibunya Aminah tak pernah melaksanakan maksiat kepada Allah. Tak pernah memakan makanan haram. Tak pernah makan makanan riba. Maka lahirlah seorang anak nur, anak cahaya. Itulah Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rawi, dalam sebuah riwayat kan disebutkan itu. Fa'akrim bihi min nasabin taharahu Allah ta'ala min sifahil jahiliyah. أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه. Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi sudah menjelaskan bahawa Allah muliakan keturunan-keturunan Nabi Muhammad daripada perangai-perangainya orang-orang jahiliyah. Jadi kita ni bersyukur kepada Allah. Allah takdirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah takdirkan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Dan layaklah sebagai tanda rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad, kita laksanakan acara maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada pertama masuk ke dalam surga? Dalam sebuah riwayat, darah Nabi saja mulia. Darah Rasulullah. Darah ini perkara yang hina ni sebenarnya. Dalam fikih tak boleh mengambil darah seseorang. Maksudnya meminum darah tak boleh. Tak boleh. Tapi ada sahabat yang memberanikan meminum darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih, Sayyidina Abdullah bin Jabir, Sayyidina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, ketika bertamu ke rumah Rasulullah, Nabi sedang berbekam. Nabi berbekam. Nabi kalau damam, kalau sakit, Nabi itu berubek 2 saja. Ubek Nabi. Habbatus sauda satu, kemudian bekam satu, hijamah. Berbekam. Itu obat Rasulullah. Habbatus sauda, bekam. Itu obat Nabi kalau Nabi demam. Tak pernah Nabi seumur hidup makan bodrek, makan paramek tu ada. Tubek bid'ah. Kalau ada orang sekarang bilang ketik-ketik bid'ah, ketik, cuba tanya kayaknya, an sakit kepala apa beangnya? Prokolnya bid'ah tu ya. Nabi 2 saja obatnya. Minum habbatus sauda, kemudian Nabi berbekam. Bekam tu sunnah kan?
Dalam hadis sahih dinukilkan oleh Imam Suyuti dalam Jami'us Saghir juga ada itu. Fi ahaditsin basyirun nadhir. Nabi bekam. Setelah Nabi berbekam, Nabi kumpulkan darahnya sebuah dalam gelas yang kecil. Bekam, kumpulkan dalam gelas yang kecil. Setelah dikumpulkan di dalam gelas yang kecil, penuh gelas tadi oleh darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah kotor, bekam darah kotor. Datanglah Abdullah bin Zubair ke rumah Rasulullah. Ketika Nabi memandang ke Abdullah bin Zubair yang baru datang, Abdullah bin Zubair baru duduk. Kata Nabi ke Abdullah bin Zubair, engkau buanglah darahku ini fi makanin la yarahun nas, di tempat yang tak dilihat oleh manusia. Ini gelas kecil isinya darah Nabi, darah kotor, darah bekam. Buanglah di tempat yang tak dilihat oleh orang. Baik ya Rasulullah. Berjalanlah Abdullah bin Zubair ke belakang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan. Hadis ni sahih ni. Pandang kiri kanan, tak nampak rumah orang oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair nak buang darah Nabi, bekam Nabi. Ingat kembali Abdullah bin Zubair. Apa yang diingat oleh Abdullah bin Zubair? Nabi tadi menyuruh membuang di tempat yang tak dilihat oleh orang. Kalau aku membuang seperti ini, pasti ada orang yang melihat. Siapa orang yang melihatnya? Dia. Ini kan orangnya Abdullah bin Zubair tadi. Berarti tak bisa. Jadi macam mana caranya? Dipejamkan matanya oleh Abdullah bin Zubair, diminum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diminum darah Nabi oleh Abdullah bin Zubair. Ketika Abdullah bin Zubair balik ke rumah Nabi, bawa gelas kosong. Gelas yang sudah darahnya tadi sudah tak ada lagi. Kata Nabi, antar miha, sudah engkau buang sudah ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang engkau suruh ya Rasulullah. Kata Nabi, ambu suruh di mana kecik Rasulullah? Di tempat yang tak dilihat oleh orang ya Rasulullah. Kata Nabi, tampik di mana? Nabi pun bingung, di mana tampik dan tak ditengok ada orang. Di mana kata Rasulullah? Kata Abdullah bin Zubair, syarabtu ya Rasulullah. Aku minum darah itu ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lain apa kata Nabi? Man khalata damuhu ala dami dakhalal jannah ma'i. Siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, maka dia akan masuk surga bersamaku. Tengok, darah Nabi diminum bisa masuk surga bersama Rasulullah. Begitu mulianya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal hukum darah ni jelas haram, tak boleh pak. Darah siapa pun tak boleh. Awak kalau dulu mati buaya ustaz suruh ambil darahnya, jangan ambil pula lah. Nak lama buaya tu mati sudah tahu, awak pula mampu sudah tu. Mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah. Belum lagi air liur Rasulullah. Belum lagi dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulia. Apapun yang ikut bercampur, ikut bersentuhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut mulia. Maka Sayyidina Khalid bin Walid itu menang perang itu kan karena adanya rambut Rasulullah di gagang pisaunya, di gagang pedangnya. Maka ketika Sayyidina Umar jadi khalifah ketika itu, Umar melarang Khalid bin Walid tak boleh ikut perang. Kenapa? Karena orang-orang sudah tercantum, tertanam di dalam dirinya, kalau Khalid bin Walid tak ikut perang, kita bisa kalah. Khalid bin Walid lihai dalam berperang. Orang kalau dalam berperang cuman sanggupnya membunuh 5 orang, 6 orang. Tapi Khalid bin Walid sekali perang sanggup membunuh sampai 50 orang. Kekuatan ketajaman pisau Khalid bin Walid, pedangnya Khalid bin Walid. Sayyidina Umar mendengar informasi seperti itu, kalau tak ikut Khalid kita kalah nanti. Kalau tak ikut Khalid kita kalah. Kalau tak ikut Khalid kita bisa kalah. Kata Umar, Khalid bin Walid tak boleh ikut perang. Karena orang-orang sudah salah niat, khawatir kalah kalau Khalid bin Walid tak ikut perang. Tak ikut perang Khalid bin Walid. Akhirnya seluruhnya perang sudah dimulai. Khalid bin Walid tak boleh ikut perang. Setelah selesai perang, Khalid bin Walid pun ditanya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika Khalid bin Walid ditanya oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kata Sayyidina Umar, ya Khalid,
apa rahasia yang engkau lakukan sehingga setiap kali perang engkau pun menang, dan pedang engkau pun menebas orang dengan tajamnya? Ada apa ya Khalid? Kata Khalid ibn al-Walid, ya Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, pedang aku ini diangkat oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Di ujung, di gagang pedang Khalid bin Walid itu ditanamnya rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu Khalid bin Walid pakai azimat berarti. Ya, cuman azimatnya tadi rambut Rasulullah. Syirik Ustaz. Syirik lah Khalid bin Walid kalau you tolak dawa. Kan orang kini kalau pakai jimat-jimat tu syirik. Syirik lah Khalid bin Walid sahabat Nabi. Dengan adanya rambut Nabi di gagang pedang Khalid ibn al-Walid, bisa Khalid ibn al-Walid membunuh sekali perang sampai 50 orang yang dia sembelih. Begitu rasa kalau sudah ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu pun ikut mulia. Maka kalaulah orang mulia, pasti itu dicinta. Orang dicinta tak perlu butuh dalil. Tak perlu dalil. Awak cinta kepada anak bini awak, ada tak dalilnya? Kalau ada orang bertanya, apa dalil maulid Nabi? Cinta. Kita cinta ke Rasulullah, kita sayang kepada Nabi. Kalaulah cinta, lebih tinggi cinta daripada dalil. Apa-apa ibu-ibu ditanya oleh orang mereka, Pak, ibu sayang je laki je anak, ibu sayang laki je anak, lain. Apa dalilnya bu kecil orang tu? Pandai nak ibu-ibu mengedepankan dalilnya. Apa-apa lah, pak sayang ke bini, apa sayang. Apa dalilnya? Tak bisa diungkapkan dengan dalil. Kenapa? Karena cinta, mahabbah lebih tinggi daripada dalil. Jadi sayang ke Rasulullah butuh dalil? Tidak. Nabi SAW orang mulia, dan dialah nanti yang akan memberikan syafaatul uzma. Satu-satunya yang diberikan hak daripada Nabi untuk memberikan syafaat nanti dengan telaga Kautsarnya di akhirat, itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cuman yang kita harapkan nanti kita mendapatkan telaga Kautsar Nabi. Tapi siapa yang mendapatkan telaga Kautsar Nabi? Tentu orang yang diperhatikan dan disayangi oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia darah Nabi, mulia daripada fisik Nabi, rambut Nabi. Apa Nabi mulia lagi? Kita tengok mulianya tubuh Nabi. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tubuh Nabi yang mulia tak pernah dihinggapi oleh lalat. Lalat tak pernah hinggap di tubuh Rasulullah yang mulia. Lalat bahasa Arabnya zubab. Zubab tu bahasa Arab artinya lalat. Kalau bahasa awaknya langau. Tak hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Jadi Zubab tu tak elok dibuat nama anak. Jangan buat pula nama anak siapa nama Zubab Saputra. Berarti lalat Saputra artinya. Ada orang kita buat nama anak Zubab, panggilannya Ubab. Akhirnya dek kawannya pandai bahasa Arab, nyimbau saya nyoy langau si kuang lu ni. Wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalat tak hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Kenapa tak hinggap lalat di tubuh Rasulullah yang mulia? Karena Nabi bersih, karena Nabi wangi, karena Nabi harum. Maka lalat pun tak hinggap di tubuh Rasulullah yang mulia. Kita mana? Kita di sini ada yang tak dihinggapi oleh lalat? Awak jangan langu hijau bagai. Inggok je dia awak kadang begini. Jadi jangan samakan kita dengan Nabi Muhammad, Pak. Jauh Nabi itu mulia dibandingkan kita. Jauh Rasulullah itu mulia dibandingkan seluruh manusia sejagat raya dunia ini sampai yaumul qiyamah. Yang terlebih afdal adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Imam Ibn Khuzaimah, dalam sahih Imam Ibn Hibban, Ummu Sulaim, Nabi tidur siang. Nabi ada tidur, nama tidurnya tidur qailulah. Nabi punya 3 tidur, Pak. 3 kali Nabi tidur dalam sehari.
Pertama, tidur qailulah. Tidur qailulah ni tidur sebelum waktu zuhur masuk. Ini Nabi tidur ni. Nama tidurnya tidur qailulah. Ini sunnah ni tidur ini. Bagus kita tidur qailulah, Pak. Coba amalkan. Siapa yang tidur qailulah ni, maka dia akan kuat tahajud malam hari. Coba nanti dipraktekkan. Tidur sejenak menjelang waktu zuhur masuk. Nama tidur qailulah. Itu kuat kita tahajud malam. Kuat maksudnya mata kita ni tak cepat mengantuk dan badan kita pun fresh malam. Kalau kita tidur qailulah, entah apa pula hubungannya, wallahu a'lam. Tapi Nabi sudah melakukan. Ya, Nabi tentu lebih tahu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tahu karena Jibril yang memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidurlah kita sebelum zuhur masuk. Nama tidur qailulah. Tapi tidurnya sejenak saja. Bukan dari jam 7 sampai jam 2 boleh. Itu lolok berkaruh namanya tu. Itu lolok lomak namanya tu. Ini tidur sejenak saja. Mungkin waktu zuhur masuk jam 12:06. Kita start tidur mungkin jam 11. 11 sampai 11:45, 45 menit boleh. Atau mungkin tidur jadi jam 11, bangun kita mungkin jam 12. Ya, boleh. Itu tidur namanya tidur qailulah. Bagus tidur itu, Pak. Tidur tu bagus sekali, namanya tidur qailulah namanya. Orang-orang saleh, para auliaus salihin, para wali min auliaillah, para salaf itu tidurnya tidur qailulah. Bagus tidur qailulah. Tidur Nabi yang kedua ba'dal isya. Setelah selesai salat isya, Nabi kadang memberikan wasiat, kadang baginda Rasulullah memberikan pandangan kepada para sahabat, tapi jarang kadang Nabi langsung tidur. Tidur Nabi yang kedua. Tidur Nabi yang ketiga menjelang salat subuh. Jadi habis tahajud Nabi tidur kembali menjelang salat subuh. Itulah yang dibaca Nabi dalam hadis sahih, Rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirna minan nar. Dalam kitab Manahijul Imdad fi Syarhil Irsyadul Ibad lil Imam Al-Ihsan Jamfas. Banyak riwayat hadis tentang menjelaskan doa itu. 3 tidur Rasulullah. Sebelum zuhur, ba'dal isya sampai tahajud, kemudian setelah tahajud sampai menjelang waktu subuh masuk. Ini cara tidur Rasulullah. Jadi suatu ketika Nabi tidur qailulah siang. Di Madinah itu panasnya luar biasa, Masya Allah. Panas. AC tak ada, kipas angin tak ada. Nabi tidur. Alas tikar Rasulullah tu anyaman pelepah kurma. Kadang Nabi memakai kulit daripada kulit hewan, tapi yang dalam riwayat ini disebutkan pelepah kurma. Tidur Rasulullah tidur qailulah. Keringat banyak keringat keluar. Setelah Nabi bangun, datanglah Ummu Sulaim. Diambillah daripada keringat Nabi ini oleh Ummu Sulaim dengan kapas. Dimasukkan ke botol kecil. Botolnya kecil saja. Dimasukkan ke botol kecil. Ini keringat Nabi ini. Ada mengatakan botol kecil ni botol sisa daripada parfum, bekas parfum. Dimasukkan keringat Nabi. Setelah penuh botol kecil ini ditutup oleh Ummu Sulaim, diletaklah, diselipkan di dinding rumah Nabi SAW. Seminggu, 2 minggu baru nampak oleh Nabi. Nabi ambil. Ketika Nabi ambil, Nabi buka. Nabi hirup. Pas ketika dibuka, keluar harum. Wanginya semerbak. Seluruh penduduk Madinah itu menghirup bau parfum itu dalam satu riwayat. Memang Madinah dulu kecilnya. Paling masjid Nabi sekarang, kemudian pelataran masjid Nabi. Itulah Madinah dulu. Seluruh penduduk Madinah menghirup parfum itu. Kata Nabi, ma'ahadha. Ini siapa yang punya parfum ini, kata Rasulullah. Kata Ummu Sulaim, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kata Nabi, di mana engkau membelinya? Kata Ummu Sulaim, aku tak beli di mana-mana ya Rasulullah. Jadi engkau dapat di mana, kata Rasulullah? Aku juga tak dapat di mana-mana ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Ummu Sulaim. Kata Nabi Muhammad, ma'arihtu. Tak pernah aku menghirup parfum yang lebih nikmat, yang lebih wangi daripada parfum ini, kata Rasulullah.
Aku ingin sekali parfum ini, lezat sekali, tolong carikan aku, kata Rasulullah. Kata Nabi, kata Ummu Sulaim kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza min ariqika syarif. Ini keringat engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, hadza min ariqi. Ini keringat aku. Iya ya Rasulullah. Nabi pun tersenyum dan Nabi berikanlah keringat Nabi tadi kepada Ummu Sulaim untuk dijadikan parfum. Hadis ini sahih. Bayangkan keringat Nabi saja bau parfum. Mana mungkin lalat hinggap di tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang yo samuk je Nabi, siapa bapak-bapak si kokon nam keringat bau parfum? Ambo tantang kalau ada. Ada keringat awak yang bun parfum? Tak ada. Awak keringat awak bun tapai, kadang bun tarasi, kadang bun lacan, kadang. Jadi tak ada sebenarnya alasan kita untuk menolak peringatan Maulid Nabi seperti ini. Tak ada. Memang layak kita memperingati, layak kita membesarkan. Maka orang-orang di mana-mana, alhamdulillah, saya senang sekali. Senang di mana-mana masjid di Pekanbaru ini, mulai dari 1 Rabiul Awal kemarin sampai malam ini, masih terdengar kita di masjid-masjid orang baca salawat, di masjid-masjid orang baca marhaban, di masjid-masjid orang memperingati Maulid Nabi. Itu tanda bahawa negeri Melayu Riau ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dari kalangan ahli mubtadi' yang bid'ah itu sedikit saja. Mereka mengatakan kita ini pengaku bid'ah. Ternyata mereka yang sedikit itulah yang melaksanakan bid'ah, mengganggu ketenangan orang dalam beramal, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kajian Maulid Nabi kita. Intinya Nabi Muhammad orang mulia, jasadnya, namanya, ruhnya, martabatnya, sampai kepada sifatnya. Maka peringatan Maulid Nabi ini menumbuhkan rasa mahabbah, cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah ilahi sallimil ummah minal afati wal qama wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi auladina
علينا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم أن تقضي لنا حاجاتنا ونور قلوبنا واشفي مرضنا وارحم موتانا اللهم بارك في